Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Isi Anggraini dan teman saya Delia Sampebua. Di sini kami akan menjelaskan tentang peran manajer dalam pengembangan karir. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajer. Manajer adalah orang yang mempunyai pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan yang baik yang diakui oleh organisasi untuk bisa memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur, dan juga mengembangkan organisasi dalam rangka mencapai suatu tujuan. Menurut James A. Epstein, manajer adalah seseorang yang melakukan atau mengatur semua upaya perencanaan, organisasi, manajemen dan pengendalian anggota organisasi, serta penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah lama ditetapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi manajer. Yang pertama, perencanaan, merencanakan kebijakan untuk diadopsi di perusahaan dan memprediksi hasil dari tindakan yang akan diambil. Yang kedua, pengaturan, yaitu pelatihan, pengaturan, pendelegasian, dan penerapan orientasi atau hak jika dikaitkan dengan tanggung jawab atau sistem komunikasi dan untuk mengordinasikan semua pekerjaan dengan anggota organisasi. Yang ketiga, pengawasan yang meliputi persiapan atau standar kualitas dan jumlah pekerjaan baik dalam bentuk produk atau layanan yang disediakan untuk perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, kepemimpinan yang kemungkinan orang lain untuk melakukan pekerjaan itu mendorong mereka, memotivasi mereka, dan menciptakan suasana kerja yang baik. Yang kelima, evaluasi yang menganalisis hasil dari semua kegiatan yang dilakukan oleh analisis SWOT. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Delia Sampebua. Kepada teman saya persilakan. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Esi Anggraini. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Delia Sampebua. Materi selanjutnya yang akan saya bawakan yaitu pengertian pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan proses perubahan suatu keadaan atau kondisi tertentu ke arah yang positif melalui serangkaian posisi, pekerjaan atau jabatan, mencakup struktur aktivitas formal yang ditawarkan perusahaan kepada karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan kerja yang efektif, serta menunjang peningkatan karir karyawan. Selanjutnya, peran manajer dalam pengembangan karir. Menurut Noe tahun 1994, sebagai manajer di Departemen Sumber Daya Manusia, maka perlu memiliki dan menjalankan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perencanaan dan seleksi tenaga kerja. Dalam proses perencanaan, dilakukan analisis kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Pada tahap ini dilakukan perkiraan antara pekerjaan yang belum terisi, jumlah, waktu, serta hal-hal lain yang harus direncanakan. Terdapat dua faktor pada tahap perencanaan, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada, dan lain-lain. Faktor eksternal seperti hukum ketenagakerjaan, kondisi pasar tenaga kerja, berbagai kebijakan pemerintah terbaru sebagai dasar berjalannya manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Proses seleksi tenaga kerja yaitu suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Pada tahap ini, HRD diwajibkan memilih pegawai yang benar-benar memiliki minat serta kualifikasi jabatan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang kedua, pengembangan dan evaluasi karyawan. Pengembangan tenaga kerja kian penting, karena tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing, serta meningkatkan kinerja yang ada. Dengan berjalannya proses pengembangan tenaga kerja, HRD berwenang untuk melakukan evaluasi kinerja tenaga kerja sebagai acuan penilaian terhadap setiap tenaga kerja yang ada dalam organisasi. Evaluasi tenaga kerja yang objektif dapat memberikan input bagi karyawan untuk dapat memperbaiki kinerjanya ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, memberikan kompensasi.
Kompensasi merupakan timbal balik atas kontribusi kerja pegawai dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat dibutuhkan oleh tenaga kerja karena menyangkut pada motivasi kerja pegawai. Semakin baik pemberian serta pengelolaan kompensasi bagi pegawai, dipercaya dapat meningkatkan kinerja dan kualitas kerja pegawai tersebut, yang nantinya akan menghasilkan output pekerjaan yang baik. Baik teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai peran manajer dan pengembangan karir. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.